Ya saya nggak perlu kok, komisi ini nggak menipu kan. Dia kan minta tolong harganya dinaikkan, kan belum menawarkan harganya. Dia belum menawarkan harganya, ngomong, Bapak jual dengan harga 250, saya yang dapat 100 juta. Saya kan maklarnya. Nanti kalau ternyata ditawar 200, Bapak kasihkan saja. Saya dapat 50, ditawarnya 150, ya dolen aku ora entuk untung rapopo. Ya itu berarti bukan rezeki saya. Tapi kalau lakunya 180, panjenengan jangan meri lo ya. Yang 30 buat saya. Masya Allah. Ini 250 cocok, dibuat cocok sama Allah. Kenapa? Berangkatnya sholat duha, minta sama Allah. Berangkatnya baca waqiah, jalannya baca sholawat. Orang ini dibuat hatinya mantep. Berapa nih? 250. Yaudah diskon sedikit lah, 225 ya. Oh, jadi 225. Dari 150 dapat 225. Untungnya 75 juta gara-gara minum kopi harga 2.000 rupiah. Banyak enggak yang model begini? Banyak. Yang model seperti ini banyak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga. Masalahnya cara takwa ini enggak kita tempuh. Ingat tuh cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Bu. Ibu-ibu tahu Nabi Musa? Bapak tahu Nabi Musa? Belum. Tahu ya kenal belum, gitu kan? Nabi Musa itu nabi yang jasanya banyak kepada kita. Karena Nabi Musa alaihissalam sholat yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Itu sarannya Nabi Musa. Kalau ada orang bilang orang yang udah meninggal dunia gak bisa ngasih manfaat, berarti gak pernah belajar Isra Mi'raj. Orang yang udah meninggal dunia itu bisa memberikan manfaat kepada yang masih hidup. Nabi Musa itu udah meninggal dunia di alam arwah, Rasul Mi'raj, ketemu Allah Ta'ala, perintah sholat 50 waktu jadi 5 waktu atas saran Nabi Musa. Nabi Musanya di alam arwah, artinya Nabi Musa udah meninggal dunia, bisa ngasih manfaat kepada yang masih hidup. Jadi kalau ada orang tanya mana dalilnya, orang yang meninggal bisa ngasih manfaat kepada yang masih hidup. Dalilnya sederhana saja, sholat 50 waktu jadi 5 waktu, itu atas usulan yang telah meninggal dunia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Betul? Ya, Nabi Musa alaihissalam ini Masya Allah, Nabi yang manja kepada Allah, karena umatnya Bani Israel juga sangat manja. Bani Israel dikenal Bani yang manja dan Bani yang ngeyel. Makanya kalau ada orang sekarang suka ngeyel, mungkin dulu deket-deket sama Bani Israel. Nabi Musa ini punya kaum yang parah tuh, Bani Israel, Masya Allah. Nabi Musa ngajak perang, yuk kita perang. Jawabkan kaumnya apa? Kamu dan Tuhanmu silahkan pergi berperang kalian berdua. Kami mau duduk di sini. Diajak perang justru Nabinya suruh berangkat sendiri, dia duduk di situ. Ya mereka duduk di situ nggak mau perang. Bani yang ngeyel. Lah Bani yang ngeyel ini Masya Allah Bani Israel diajak oleh Nabi Musa AS untuk meninggalkan negeri Mesir. Saat itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mohon maaf kecepatan enggak ngomongnya nih? Hah? Ini kan ceramahnya kan malam, kalau ngomongnya pelan-pelan tidur bareng nanti. Makanya saya ngomongnya ada ritmenya cepet keras, biar enggak ngantuk. Karena udaranya ini udara bersahabat untuk tidur. Sejuk, enak gitu kan ya. Ya, untung saja ini kalau enggak hujan-hujan gitu, tadi udah hujan tadi. Ya, ini kalau hujan sekarang, terus gitu ya, wah asik buat tidur tuh enak. Seger. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, Bani Israel dan Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israel gak punya apa-apa, yang banyak orang tua, anak-anak, wanita bersama Nabi Musa tanpa senjata. Nabi Musa modalnya cuma tongkat belaka. Saat itu Fir'aun dan bala tentaranya mengajar dengan kuda yang luar biasa banyaknya, tentara yang super lengkap, kereta kencana yang begitu hebat. Dikejarlah Nabi Musa oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kepegang gak kira-kira? Terkejar enggak? Kalau logika manusia terkejar, logikanya ya jalan kaki dikejar naik Mercy, terkejar enggak Bu? Terkejar, itu logikanya. Makanya udah dekat. Bani Israel yang dikenal super ngeyel dan super manja demo kepada Nabi Musa, demo tuh Bani Israel. Coba bayangkan gentingnya posisi Nabi Musa. Wahai Musa, gimana ini gimana? Itu Firaun bala tentara ngejar kita. Mana janjimu? Mana tanggung jawabmu bawa kita keluar dari Mesir? Mana tanggung jawabnya? Ini depan laut. Nyebur mati, mundur mati. Gimana tanggung jawabmu sebagai seorang nabi yang mengajak kami keluar, meninggalkan Mesir untuk melawan Firaun, meninggalkan Firaun? Mana tanggung jawabmu? Nabi Musa nyantai. Itu situasi genting atau enggak genting, Bu? Genting tanpa senjata, mau dibantai. Loncat laut, genting enggak?
Nabi Musa pegang tongkat aja santai gitu, santai tenang sekali. Kenapa? Bertakwa. Orang kalau bertakwa itu ngadepin masalah segede gunung, masalah seruat benang yang beruat, tenang. Santai, tenang. Jawabannya cuma sederhana. Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Kalla, gak mungkin kita kalah. Gak mungkin kita terkejar. Gak mungkin kita binasa, gak mungkin, kalla. Kenapa gak mungkin Nabi Musa? Kenapa gak mungkin? Ada lanjutannya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya Allah bersamaku, Tuhanku bersamaku, yang maha memelihara aku bersamaku, sayahdin. Pasti Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini perlu digarisbawahi. Kalimat sayahdin, pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Yang diandalkan oleh Nabi Musa bukan pertolongan Allah, tapi petunjuknya Allah. Pak, dari apa? Kayu. Ya kan? Disuruh mukulkan ke laut, logis enggak? Masuk akal enggak? Mau ngelawan Fir'aun, tongkat dipukulkan ke laut, masuk akal enggak? Kita bicara dulu nalar, jangan lihat hasilnya. Kalau hasilnya semua kan udah tahu ceritanya ya. Tapi kalau kita bayangkan kita belum tahu ceritanya, manusia dalam keadaan mau dibantai, petunjuknya tongkatnya pukulkan ke laut. Masuk akal enggak petunjuk yang seperti ini? Enggak masuk akal kan? Allah ngasih petunjuk yang masuk akal atau enggak masuk akal? Enggak masuk akal. Kalau petunjuknya, wahai Musa, angkat tongkatmu, pegang, pukulkan kepada Fir'aun. Nah, itu masuk akal. Ya kan? Ini tongkat kalau dipukulkan kepala, kepala bisa pusing ini. Bisa berdarah. Kalau dipukulkan ke kepala, lawan tuh Fir'aun dan pasukannya dengan tongkatmu. Masuk akal, mungkin kerisnya jadi keris yang sakti, tongkatnya tongkat yang sakti, disamburkan begini mati semua, mungkin begitu. Masih logika kita masuk, tapi kalau pukulkan ke laut, apa ini logikanya apa? Orang yang bertakwa tidak berpegang pada logika, makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan berpegang pada pekerjaannya. Datang dari Allah, jalankan meskipun gak sesuai dengan nalar kita sebagai seorang manusia. Nabi Musa nyantai, tongkat pukulkan ke laut, gak masuk akal, tapi dipukulkan. Duk. Ya, hasilnya apa? Wah, mengejutkan. Tiba-tiba lautnya terbelah. Lautnya terbelah. Masing-masing sisi itu seperti gunung yang tinggi. Jadi sampai ke dasar laut. Dari tepi jalan mereka nyebrang sampai ke tepi laut yang lain. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, gak terkejar, aneh kan? Udah deket tapi dibuat terhalang, gak bisa ngejar. Begitu udah sampai ke tepi, mereka masih di tengah laut, laut itu dikembalikan seperti semula. Itulah solusi dari Allah Ta'ala. Nabi Musa dan bala tentaranya selamat, Fir'aun dan pasukannya tenggelam binasa selama-lamanya. Cantik enggak ini? Hah? Cantik kan caranya Allah menyelesaikan masalahnya umatnya yang bertakwa? Iya kan? Nah, kenapa kita kok masih bingung ngadepi masalah? Kenapa? Karena Allah tidak bersama kita. Karena Allah gak kita bawa. Karena Allahnya gak dengan kita. Allahnya jauh. Allahnya gak di dalam hati. Allahnya gak dalam pikiran. Allahnya itu gak didekati. Yang didekati pekerjaannya. Yang didekati ini cuma sarana-sarana zahir. Sedangkan Allahnya tidak. Lah itu loh salahnya kita selama ini. Titik salahnya di situ, Bu. Orang kalau udah punya Allah nyantai, Bu. Wah, nyantai, apapun masalahnya, ya santai, tenang, nanti ada petunjuk. Nah, yang hebat, alhamdulillah petunjuk Allah itu tercatat. Gak perlu kita bingung, petunjuknya Allah untuk semua masalah udah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidin. Kalau kita belum bisa bersama Allah, petunjuknya Allah udah bersama nabinya. Petunjuknya Allah udah bersama para walinya. Dan oleh para wali, para nabi, petunjuk Allah itu enggak disembunyikan. Karena betapa sayangnya mereka kepada kita semua, petunjuk Allah itu dibukukan, disampaikan, diajarkan. Jadi kita enggak perlu pusing-pusing cari petunjuk Allah. Kenapa? Udah jelas. Paham? Itu jelas di hadis, mau duit sholat duha, mau rezeki baca waqiah, jelas enggak petunjuknya? Tapi yang menjalankan petunjuk itu mana? Itu loh pertanyaannya. Nabi Musa diperintah
Memang nggak masuk akal ya. Duit kok duha, duit ya pasar kan begitu ya. Mau selamat kok tongkat dipukul ke laut. Ya, mau selamat tongkat kok dipukul ke laut. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi begitulah sifat petunjuk dari Allah Ta'ala. Lah ini jalankan. Sholat duha jalankan, waqiah jalankan. Petunjuk-petunjuk yang lain dijalankan. Pernah datang seorang sahabat lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Jam berapa, Bu? Kurang 12 menit lagi. Pertandingan akan segera usai. Ibu-ibu nyuruh saya terus tega sama saya. Saya kan udah bilang saya belum makan, tega sama saya, Bu. Itu saya sampaikan di depan kan jurus terakhir untuk memberhentikan pengajian. Bapak, terus. Yang benar. Bapak juga tega sama saya. Lihat wajah melas saya ini loh, Pak. Gimana, Bu? Diteruskan. Saya kalau udah ngomong pegang mic lupa waktu loh. Ngomong ilmu tuh asyik gitu ya. Ngomong ilmu asyik. Ibu-ibu aja nonton sinetron seneng kok. Masa saya nyampaikan ilmu gak seneng. Ya, Bu ya. Ibu kok nonton sinetron seneng gak, Bu? Jujur, Bu, jujur. Iya. Bahkan kalau ibu mau pergi pengajian, anaknya di rumah nonton sinetronnya lagi asyik, pesan gak, Bu? Ditonton ya, tolong ditonton sampai selesai, nanti ibu mau tanya ceritanya bagaimana. Betul, Bu? Ya enggak betul, ya betul gitu ya. Ya enggak betul ya, ya betul. Iya, sampai di mana tadi coba saya ngajar sampai di mana? Sampai di mana? Sahabat, ya. Seorang sahabat datang menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, saya udah kerja mati-matian, ini saya jalani, itu saya jalani, hasilnya nol. Rezeki saya seperti mampet, bumpet, gak bisa dapat rezeki, susah saya sekarang ini, gak bisa dapat uang, kerjaan udah saya jalankan semuanya, hasilnya nol, tolong saya diberi solusi. Solusinya Rasulullah bukan kamu yang lebih rajin kerjanya, metode kamu belum bagus, di tokonya dibenahin, gak gitu. Gimana metode Nabi Muhammad SAW? Coba, ini loh petunjuk, amalkan. Gampang, murah, gak perlu pakai bongkar ini, bongkar itu, cuman bongkar hati, sederhana. Apakah itu? Kalau kalian, maka kamu masuk rumahmu, setiap masuk rumahmu ucapkan salam untuk keluargamu dan untuk dirimu. Setelah itu ucapkan salam untukku. Setelah itu bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Lama enggak? Janjinya apa? Rezeki. Mau enggak? Kurang yakin. Ya kan? Sahabat dapat begitu langsung, terima kasih ya Rasulullah, diamalkan, gak lama. Disebutkan dalam hadis tersebut, hatta afadha ala jirane, rezekinya itu melimpah ruah, sampai-sampai tetangga-tetangganya itu dapat limpahan rezeki dari orang tersebut, dari sahabat tersebut. Turah-turah rezekinya. Yang tadinya itu susah gak dapat rezeki, akhirnya sampai luber-luber kepada tetangganya. Caranya apa? Apakah metode berdagang? Bukan. Metode muamalah dengan Allah diperbaiki. Ya, gini loh, teorinya sederhana. Kalau panjenengan sedoyo ruwet sama pemerintah, hidup di bangsa ini bisa enak enggak? Tidak mungkin enak, ya kan? Gak mungkin, siapapun orangnya yang gak ikut aturan pemerintah, maka dia gak mungkin bisa hidup enak di negeri ini. Nah kira-kira kalau gak ikut aturannya Allah bisa hidup enak gak di bumi ini? Kalau hubungannya dengan Allah ruwet, kira-kira hidupnya ruwet gak? Ruwet kan? Kalau mau hidupnya enak, kira-kira hubungannya dengan Allah dibuat ruwet atau dibuat gak ruwet? Dibuat gak ruwet. Makanya sederhana sekali, perbaiki diri kita semuanya jadi baik. Da'uka fika wa dawa'uka minka wa fika. Sakit semua itu pada dirimu dan obatnya pada dirimu dan dari dirimu. Dengan kita mau ngadep sama Allah selesai. Masalahnya mau ngadep sama Allah atau belum, lah itulah masalahnya. Nah termasuk diantaranya. Nih baru kita ngomong ilmu, waktunya cuma tinggal 5 menit tapi ini.
Hah? Bu, bener nih 11.52 nih, 8 menit. Gimana? Ada yang 51, ada yang 52, khilaf bainal jam. Gimana Bu? Jam 12 atau jam setengah 1? Bu, loh kalau saya kan terserah yang nyuruh saya ngomong. Oh saya di sini cuman robot, disuruh mandek, suruh naik, ya kan? Suruh duduk, enak santai. Sampai jam berapa Bu? Setengah 1? Tega? Dikit lagi ya, berhentinya terserah Allah saja ya. Kalau pengen mandek gitu ya. Ya kalau pengen terus ya. Ini tadi masalah ilmu kan belum saya sampaikan. Itu intinya di situ. Nih, orang zaman sekarang kurang menghargai ilmu. Kurang menghargai ilmu. Yang saya maksud ilmu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Itu kurang dihargai. Tapi kalau ilmu untuk sarana ma'isyah, sarana hidup, ilmu yang bisa mendatangkan pekerjaan katanya. Ya, katanya ilmu bisa mendatangkan pekerjaan, sarjana hukum, sarjana ekonomi, ya kan? Tanpa mengecilkan gelar kesarjanaan. Ilmu yang seperti itu dikejar oleh umat Islam zaman sekarang. Dikejar oleh umat Islam zaman sekarang. Orang tua cita-cita anaknya seperti itu. Nah, ini salah atau benar? Salah. Jangan takut ngomong salah, itu salah. Itu salah. Jangan punya cita-citanya anak jadi SH dan lain sebagainya. Saya itu tertarik kepada kata-kata ibunya Ustadz Yusuf Mansur kepada beliau. Nak, ibu tidak bangga kamu jadi pejabat. Makanya kalau jadi pejabat jangan bangga. Kesian pejabat yang berbangga diri. Kenapa? Masa jabatan 5 tahun. 5 tahun usai naik lagi paling 10 tahun. Ya, setelah itu dapatnya apa? Biasa. Dan tidak sedikit pejabat yang jadi penjahat. Tidak sedikit pejabat jadi penjahat. Akhirnya coba kita lihat televisi kan, pejabat jadi penjahat. Pejabat jadi penjahat. Cuman kalau penjahatnya itu pejabat rodok keren sedikit, maling jadinya koruptor. Ya kan? Maling pitik di masa, kalau koruptor bisa lari kemana-mana. Ya karena apa? Karena kejahatannya dengan ilmu, mesti punya makom dia, jahatnya dengan ilmu. Kalau jahat tanpa ilmu itu makomnya rendah, kalau jahat pakai ilmu makomnya tinggi, termasuk nerakanya dalam. Ya, nerakanya dalam. Mau jadi pejabat, ibu gak bangga kamu jadi pejabat. Makanya ibu-ibu jangan punya niat anaknya jadi pejabat, kesian. Ya. Tapi kalau anaknya jadi pejabat gak apa-apa, tapi jangan niatkan anaknya jadi pejabat. Ibu tidak bangga kamu jadi orang yang terkaya di negeri ini. Oh asyik. Jangan jadi orang kaya Bu anaknya Bu. Kesian tuh orang kaya nanti kalau melarat. Orang kaya kan juga bisa tiba-tiba jadi bangkrut, bisa kan? Justru apa namanya? Irhamu aziza qaumin dzal. Sabda Nabi Muhammad SAW, atau kama qala SAW, sayangilah orang-orang yang tadinya dia punya kedudukan di suatu kaum mulia, punya jabatan, punya kekayaan, tiba-tiba menjadi hina karena jabatannya lenyap, ya kemudian kekayaannya sirna. Orang yang seperti itu sayangi, kasihani dia. Kenapa? Tidak ada seksa yang lebih menyiksa bagi seorang yang tadinya kaya raya tiba-tiba jadi miskin luar biasa. Wah itu paling menyakitkan. Biasanya makan enak jadi makan yang enggak enak. Biasa tidur enak jadi tidur yang enggak enak. Biasanya dia sama teman-temannya diterima, sama teman-temannya ditolak. Bahkan dipandang sebelah mata. Itu tersiksa. Makanya jangan cita-citakan anak kita jadi orang kaya. Salah lagi niatnya. Innamal a'malu binniyat. Terus ibunya Ustadz Yusuf Mansur ngomong begini. Ibu cuman bangga dengan satu hal. Ibu cuman bangga dengan satu hal. Apakah itu? Nanti kalau hari kiamat, ibu menghadap Allah Ta'ala, ibu akan ngomong sama Allah, ya Allah, saya sebagai hamba datang gak bawa apa-apa, saya cuman bawa anak cucu keturunan saya yang semuanya hafal Al-Quran. Cakep gak ini Bu? Hah? Cakep gak? Asik ya? Udah kayak itu jadi keasikan kita. Gimana kita punya semangat? Nak, biologi kamu -5, enggak apa-apa. Nak,
bahasa Inggris kamu 0, enggak apa-apa. Nak, matematika kamu bodoh, enggak ngerti, enggak apa-apa. Tapi kalau sholat kamu enggak bener nih, tongkat melayang nih. Kalau sampai kamu bahasa Al-Quran enggak bener, ibu marah, ibu enggak suka. Kalau sampai agama kamu tidak kamu pelajari dengan baik, maka ibu tidak senang dengan kamu. Mana orang tua yang seperti ini? Mana yang mengutamakan pendidikan ruh anak daripada pendidikan jasad anak? Tuh lihat, bangsa kita ini bangsa yang benar, bangsa yang baik. Cuman sayang kita-kitanya yang hidup di negeri ini udah jadi begak benar dan tidak baik. Tuh dikatakan oleh lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Sudah lupa Ustadz? Lama enggak nyanyi Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya,